Cendrawasih mengecam aksi kelompok separatis bersenjata yang membakar sebuah gedung SMP Negeri Bak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada Jumat pekan lalu. Kopendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyebut OPM telah berulang kali membakar gedung sekolah di tanah Papua karena tidak ingin anak Papua bersekolah. Dia menilai aksi kejahatan OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak Papua yang sejatinya antusias untuk belajar. Peristiwa ini pun mendapat respons dari juru bicara OPM, Sebi Sampo, yang mengakui bahwa kelompoknya dari Kodam 35 Bintang Timur, pimpinan Ananias Atinini, lah yang melakukan pembakaran gedung sekolah di Pegunungan Bintang tersebut. Menurut OPM, kurikulum pendidikan versi Indonesia yang dijalankan di tanah Papua merusak nilai budaya, sejarah, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan memberikan pendapat yang kasus yang saya angkat ini tentang membakar sekolah di Papua. Tindakan membakar menurut saya yang terjadi di Papua itu adalah sebuah aksi yang biadab dan yang dilakukan oleh seorang pengecut yang mencerminkan kebusukannya atau moralnya dan hilangnya rasa kemanusiaan. Kelompok separatis bersenjata di Papua bukan lagi pejuang ideologi, tetapi mereka juga pelaku kejahatan kemanusiaan. Membakar sekolah atau tempat anak-anak menimba ilmu demi masa depannya adalah bentuk penghancuran generasi muda di Papua oleh orang-orang yang mengaku membela rakyatnya, tapi hanya menghancurkan rakyatnya sendiri. Ini bukan perjuangan, tetapi ini sebuah tindakan teror bagi masyarakatnya sendiri. Tidak ada satupun alasan politik maupun alasan dalam bentuk kultural atau historis yang dapat membenarkan aksi anarkis semacam ini, ya. Menyerang fasilitas atau pendidikan dalam serangan terhadap masa depan dan bangsa, dan harus ditindak tegas sebagai musuh negara dan musuh rakyat. Negara tidak boleh melembek, ya, atau menyerah begitu saja, tapi pemerintah tidak boleh ragu. Dengan ini negara harus hadir sepenuhnya, ya, bukan hanya dengan senjata tetapi juga dengan keadilan lah, ya. Pendidikan dan pembangunan yang nyata itu terhadap kelompok yang terus menggunakan kekerasan dan merusak ketertiban penegakan hukum yang keras dan terukur dalam bentuk keharusan lah. Dan kesimpulan saya tentang kasus ini yaitu Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Membakar sekolah itu bukan perjuangan kemerdekaan, tetapi itu adalah pengkhianatan terhadap masyarakat Papua sendiri. Anak-anak Papua itu berhak hidup aman, belajar dengan damai, dan membangun masa depannya dengan cara tidak dihantui bayang-bayangan peluru dan api. Itulah pendapat saya, dan saya serahkan kembali ke media yang memberikan pendapatnya juga di sana tentang kejadian di Papua tersebut. Itulah yang saya berikan, pendapat yang saya berikan saat ini. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk memperbaharui informasi dalam kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV, ada rekan Sevianto Pakidi, langsung dari Timika, Papua Tengah. Selamat malam,
Sevianto, kita tahu bersama bahwa ini bukan merupakan kali pertama KKB membakar sekolah. Lalu apakah sejauh ini sudah ada update terbaru dari penanganan kasus ini oleh pihak berwajib? Baik, benar sekali bahwa ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Ya. Sebelumnya peristiwa yang sama juga terjadi di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Puncak dan di Kabupaten Intan Jaya. Nah, sejauh informasi yang kami dapatkan dari Kodam 17 Cendrawasih dan juga dari Satgas Operasi Damai Kartens bahwa aparat keamanan, aparat gabungan TNI Polri sejauh ini masih sementara melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diketahui bahwa mereka sendiri menyatakan bertanggung jawab dari pihak OPM terhadap peristiwa kebakaran tersebut. Baik, Sevianto, lalu apakah saat peristiwa kebakaran ini terjadi ada korban jiwa ataupun korban luka? Dan bagaimana dengan nasib dari kegiatan belajar mengajar yang sejatinya dilakukan? Karena kan saat ini periode tahun ajaran baru sudah dimulai. Baik, sejauh informasi yang kami dapatkan, baik itu dari pihak Kodam 11 Cendrawasih maupun dari Satgas Operasi Damai Kartens, belum ada disebutkan adanya korban jiwa. Begitupun dari laporan yang kami terima dari jurubicara OPM atau KKB, belum ada disebutkan adanya korban jiwa dari peristiwa tersebut. Namun jika dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan, memang peristiwa pembakaran tersebut jelas telah menghambat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, dari aparat TNI Polri sendiri rencananya akan melakukan rilis dari perkembangan terakhir situasi yang terjadi di lapangan pada esok hari